Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa ammal ihtijaju, dan adapun alasan-alasan bil qadri terhadap ketentuan alladzi yajri, yang telah menjalankan asyaitanu, yaitu setan, al-la'inu, yang dilaknat oleh Allah, ala alsinati kasirin, atas lesan-lesan kebanyakan orang, min ammatil muslimina, dari umumnya umat Islam. Fafihi, maka padanya, khatarun kabirun, terdapat bahaya yang besar. Apa itu? Wahuwa, dan dia, anna ahadahum, bahwasanya salah seorang dari mereka, idza qila, apabila dikatakan lahu kepadanya, qad taraka ba'dul wajibati, qad, sungguh, taraka, kamu telah meninggalkan, ba'dul wajibati, sebagian dari kewajiban, au fa'ala ba'dul muharramati, atau melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah. Lima fa'alta, kalau ditanya mengapa kamu melakukan dzalika, akan hal itu, wa khalafta, dan kamu telah menyelisihi amrallahi, urusannya Allah, wa amra rasulihi, dan urusan rasulnya. Fayaqulu, lalu dia berkata, dzalika muqaddarun alayya, yang begitu itu sudah takdirnya saya, katanya begitu. Muqaddarun, telah ditakdirkan, alayya, atas diriku. Wa maktubun, dan telah ditulis untukku. Wa maqdiyun, dan telah ditetapkan. Yu'adziru, yang berlebihan, yu'adziru, berlebihan, bidzalika, akan hal itu, nafsahu, dirinya. Wa yarfa'u, dan telah menghilangkan, al-haraja, rasa dosa, anha, daripadanya. Wa yahtajju, dan mereka, dan dia beralasan, alallahi ta'ala, atas nama Allah ta'ala, alladzi lahul hujjatu, yang lahu, bagi Allah, al-hujjatul balighatu, adalah alasan yang tidak terkalahkan, ala jami'i khalqihi, atas semua makhluknya, fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan. La yas'alu, dia tiada ditanya, amma yaf'alu, atas apa yang diperbuat, wahum, dan mereka, yus'aluna, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa aqulu, dan aku berkata, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, inna qaulal 'asi hadza, sesungguhnya ucapan orang yang berbuat maksiat seperti ini, yaitu ucapan, oh ini sudah takdir saya berbuat maksiat, a'dhamu, lebih besar, min maksiatihi, lebih besar dosanya, min maksiatihi, daripada perbuatan maksiatnya. Wa aktsaru, dan lebih banyak, dororon, bahayanya, alaihi, pada dirinya, fi dunyahu, di dunianya, wa akhiratihi, dan di akhiratnya. Li'annal ma'na hadhil maqalati, karena makna ucapan ini, yadullu, menunjukkan, min sahibiha, dari orang yang mengucapkannya, innahu, sesungguhnya dia, qalaha, mengucapkannya kalimat itu, an i'tiqadin batinin, keluar dari keyakinan batinnya, ala tazalzuli qawaidi dinihi, atas gonjang-ganjing daripada tiang agama pada dirinya, min asliha, daripada pokoknya agama. Famata yatubu, maka kapan bertobatnya, hadal ma'asi, hadal asi, orang yang berbuat maksiat seperti ini,
Wa mata yandamu ala fi'lihi, dan kapan dia menyesali atas perbuatannya al-qabihi yang buruk. Wa mata yastaghfiru minhu, dan kapan dia beristighfar dari dosanya. Wa huwa, dan dia la yara lahu fi'lan, la yara tiada berketetapan lahu pada dirinya fi'lan akan perbuatannya. Wala yara, dan tiada pula berketetapan annahu bahwasanya dia mahjurun adalah terpaksa, maghurun adalah terperkosa, ya. Dipaksa dan diperkosa. Laisa, tidak ada lahu baginya ikhtiyarun, usaha atau pilihan, wala qudratun, dan tidak ada kuasa. Wa hadza, dan perbuatan seperti ini huwa dia bi'ainihi, pada kenyataannya madhabul jabariyatu, yaitu madhab golongan kaum Jabariyah. Wahum, dan mereka min ahlil bid'ati, adalah masuk golongan ahlul bid'ah. Wahum, dan mereka firqatun, adalah golongan minal mubtadi'ina, dari golongan ahli bid'ah fid dini, terhadap agama. Yaquluna, mereka berpendapat bi'adamil ikhtiyari, yaitu tidak adanya ikhtiar dari hamba. Ala dhiddi ma taquluhu, adapun lawan daripada apa yang diucapkan itu adalah al-mu'tazilatu, kaum Mu'tazilah. Wahum, dan mereka firqatun ukhra, adalah firqah yang lain, madhab golongan yang lain, min ahlil bid'ati, dari termasuk golongan ahlul bid'ah. Wa mu'taqidun, dan berkeyakinan ahlul haqqi, orang-orang yang ada pada ahlul haqqi, was sunnati wal jamaati, yakni ahlus sunnah wal jamaah, wastun, adalah pertengahan, baina hatainil firqataini, pada dua golongan ini. Wa huwa, dan dia kama qalahul ulama'u, kama qala ba'dul ulama'i, sebagaimana telah berkata sebagian ulama, kharijun, adalah yang keluar min baini farsin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Dalam perut binatang itu ada kotoran dan ada darah. Antara kotoran dan darah terdapat air susu yang bening, yang menyegarkan bagi orang yang meminumnya. Wa mu'taqidu ahli sunnati, dan itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Bifadlihi, atas karuniana. Annahu, karena bahwasanya la yakunu, tidak ada kainun saghirun, kainun, keadaan saghirun yang kecil, wala kabirun, dan tidak ada pula keadaan yang besar atau ketentuan-ketentuan yang kecil maupun yang besar, illa biqadaillahi, kecuali atas ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan atas kehendak Allah, wa iradatihi, dan atas keinginan Allah, wa qudratihi, dan atas ketentuan Allah, wa annal ibada wa af'alahum khairuha wa syarruha khalqullahi ta'ala, dan bahwasanya hamba, ya, wa annal ibadata, dan bahwasanya ibadah, wa af'aluhum, dan perbuatan mereka, khairuha wa syarruha, baik dan buruknya, khalqullahi ta'ala, adalah atas ciptaan Allah ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada orang-orang yang mereka itu percaya kepada takdir tanpa ada ikhtiar. Ada orang-orang yang percaya kepada takdir tanpa ada ikhtiar. Nah, kaumnya namanya kaum Jabariyah. Jadi ya berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zina,
Mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zina, itu tidak pernah merasa berdosa. Karena mereka menyangka bahwa itu adalah sebuah ketentuan Allah. Dia mengatakan, kalau memang takdirnya malam hari ini saya berbuat zina 5 kali dengan 5 orang perempuan, yaitu sudah ketentuan Allah. Enak banget kalau begitu. Dengan entengnya, ya, saya nggak ada dosa, emang Allah menghendaki begitu. Ya. Itu kehendak Allah apa kehendak nafsu? Nafsunya. Ya. Kehendak Allah itu ada dalam kebaikan. Ya. Allah punya iradah, punya keinginan, punya kehendak kepada makhluknya itu kepada hal-hal yang baik. Mana buktinya Allah itu berkehendak supaya hambanya menjadi baik? Buktinya Allah ciptakan surga. Adapun Allah menciptakan neraka, itu dijadikan tempat bagi orang-orang yang ngeyel, nggak mau mengambil ketentuan yang baik. Manakala hambanya tidak mau mengambil pada ketentuan Allah yang baik, maka Allah siapkan namanya neraka. Neraka itu naruka, api buatmu. Naruka menjadi neraka. Jadi Allah mempersiapkan neraka bukan untuk menyiksa, bukan Allah menghendaki hambanya menjadi tidak baik, tetapi Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang bandel. Sesungguhnya yang disiapkan oleh Allah adalah surga. Nah, jadi ada orang-orang yang mereka itu taraka ba'dul wajibat wa fa'ala ba'dul muharramat. Meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan seperti itu, jawabnya ini sudah takdir Allah. Ya, memang sudah takdirnya Allah saya suruh berbuat maksiat. Kalau Allah menghentikan ya saya berhenti. Kalau Allah nggak menghentikan ya saya maksiat terus. Lah enak banget. Ya, giliran melakukan keburukan, ya, alasannya atas kehendak Allah. Nah, faham yang seperti itu ada pada faham Jabariyah. Minal mubtadi'in, mereka adalah golongan ahlul bid'ah. Orang hidup itu diperintahkan untuk ikhtiar, tapi dia nggak mau ikhtiar. Kalau dia jatuh miskin nggak mau ikhtiar, ya. Akhirnya ngomong emang takdir saya jadi orang miskin. Kalau dia itu sempat ibadah, dia ngomong emang takdir saya lagi diperintah ibadah. Giliran dia berbuat dosa, dia ngomong takdir saya memang lagi diperintah berbuat dosa. Jadi nggak ada beban, nggak ada beban. Akhirnya berbuat dosa sekalipun tidak pernah merasa melakukan perbuatan dosa karena alasannya ini kehendak Allah. Masya Allah, enak banget yang begini nih. Nah, paham itu namanya paham Jabariyah. Jadi adamul ikhtiar, nggak ada usaha. Ya. Pokoknya ya sudah, kalau emang modelnya begini ya sudah begini. Nanti kalau dia jalan keluar nggak pakai baju, telanjang, dia ngomong emang Allah menakdirkan saya jalan telanjang. Wedan udah. Udah gila itu. Udah stres. Sementara agama itu peraturan, ya. Agama itu tuntunan. Kita beragama itu supaya punya peraturan. Kita beragama supaya mengikuti tuntunan. Ya. Nah, celakanya yang tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadi tuntunan. Itu celakanya begitu. Contoh, ngaji ya udah segini-segininya,
nggak nambah-nambah. Ya. Ya. Malah kadang orang lewat nengok doang buat tontonan. Ya. Oh ada pengajian tuh, lihat doang. Ya. Tapi coba di TV sekarang sedang beradu rating tertinggi tentang kontes dangdut antara Indosiar sama Trans TV apa? Ibu-ibu ini yang tahu nih. Ya. Antara Indosiar sama Trans TV. Irfan Hakim aja ditarik-tarik itu ya. Dari Indosiar digeser ke Trans TV. Trans TV atau apa saya nggak begitu paham dah. Ya. MMC. MMC itu. Sekarang sedang gede-gedean rating. Ya. Masya Allah ya. Saya sempat terharunya bukan karena lihat tontonannya itu si penyanyinya itu dia punya kasus, punya masalah, tapi anaknya nyanyi telanjang ya, emaknya dipanggil ke panggung pakai gamis, pakai kerudung rapet. Bagaimana nggak terharu coba ya. Ya. Anaknya disuruh jadi artis ditelanjangin ya, pakaiannya bikini mini banget, sementara maknya ya, pakainya kerudung, pakai gamis. Berarti itu anak boleh jadi sehari-harinya pakai baju rapi, pakai kerudung, tapi hanya gara-gara pengen jadi artis siap-siap untuk ditelanjangi, dan itu jadi tontonan, jadi tuntunan. Ya, emak-emak kalau sudah habis isya itu pada duduk depan TV pada ngeliat dari jam berapa Bu? Oh, yang bener, jangan-jangan pura-pura nih. Ya. Ya. Dari jam 7 sampai jam 11 ya, joget-jogetan mulu, la ilaha illallah. Oh, saya nggak hafal, saya cuman ngelirik doang kalau lagi lewat ya. Nah, jadi itu dunia sudah terbalik ya. Tontonan jadi tuntunan. Ntar kalau yang nyanyi diajak ngobrol nangis, ntar emak-emak pada ikut nangis, gerak geruk ya Allah. Nah, jadi dunia sudah mulai terbalik-balik. Maka bagaimana kita mensikapi kondisi yang seperti ini? Ada orang-orang yang lebih condong berbuat maksiat dan dosa. Kalau dinasehatin, jawabannya emang sudah takdir saya begini, ntar deh, tunggu kalau udah tua kali saya siap bertaubat. Lah kan itu urusan ente, kenapa nunggu sudah tua? Ya. Ternyata belum sampai tua sudah kedatangan maut, Israel ya. Kan kita hidup itu kan uber-uberan ya. Kita mengejar cita-cita, kita dikejar kematian ya. Bisa jadi cita-cita kita tercapai baru mati, bisa jadi cita-cita belum tercapai sudah mati. Ya kalau cita-citanya untuk selamatnya akhirat mah aman. Kalau cita-citanya untuk ya kebahagiaan dunia sementara keselamatan akhirat belum dilaksanakan, maka adalah sebuah kerugian. Nah, jadi ada orang-orang yang mereka itu lebih condong kepada berbuat maksiat. Maka kalau ini terjadi pada urusan orang-orang Islam, berarti dia yajrihi syaitanul la'in ala alsinati katsirin min ammatil muslimin. Sudah berlaku ya bujuk rayu setan yang terlaknat pada lesan-lesan kebanyakan orang Islam. Maka itu bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Sampai kata pengarang kitab ini, orang yang berbuat maksiat dengan alasan seperti itu, maka alasannya itu lebih berat daripada perbuatan maksiatnya.
Karena dia berkeyakinan bahwa dia berbuat maksiat itu atas kehendak Allah, bukan atas keinginan dirinya. Kalau dia berbuat maksiat atas kehendak Allah, maka kapan dia akan menyesali kesalahannya? Orang tidak pernah merasa bersalah. Kapan dia akan bertaubat dari maksiatnya? Orang dia tidak merasa berbuat maksiat. Kapan dia beristighfar? Enggak ada. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwa itu semua atas kehendak Allah. Pada akhirnya dia tidak bertaubat, dia tidak berhenti dari berbuat maksiat, dia tidak menyesali perbuatannya sampai kemudian datang kematian. Kan lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah, paham-paham seperti ini sudah berlalu, yaitu namanya paham kaum Jabariyah. Lalu lawannya kaum Jabariyah adalah kaum Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dari kata uzlah, i'tizal, ya. Yaitu tidak percaya adanya takdir. Tidak percaya adanya ketentuan Allah. Semua itu ya rekayasa manusia. Itu Mu'tazilah. Sehingga orang-orang Mu'tazilah mereka lebih mengedepankan akal. Kalau nggak masuk akal ya nggak dipakai, sekalipun kebenaran agama. Kalau masuk akal dia pakai. Jadi selalu patokannya akal, ya. Sementara orang Jabariyah mengatakan tidak ada tidak ada wajib ikhtiar. Sementara orang-orang Jabariyah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan semua tergantung usaha manusia. Jadi kegagalan ya kegagalan manusia, kesuksesan ya suksesnya manusia. Itu Mu'tazilah. Nah, lalu kita adanya di mana? Kita ini adanya di tengah-tengah, bainal Jabariyah wal Mu'tazilah, antara paham Jabariyah dengan paham Mu'tazilah, adanya di tengah-tengah. Digambarkan tengah-tengah itu seperti air susu yang ada di perut seekor binatang. Binatang sapi misalnya, itu ada darah, ada teletong dalam perutnya, tapi ada air susu yang jernih. Nah, faham ahlus sunnah wal jamaah itu min baini farsin wadamin labanan khalisan. Antara kotoran dan darah terdapat air susu yang jernih. Itulah dimaksud faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita itu mengikuti faham ahlus sunnah wal jamaah ala tariqati jam'iyah nahdlatul ulama. Faham ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti torekohnya adalah torekoh jam'iyah nahdlatul ulama. Makanya pici NU nih banyak kan nih, ya. Ya, pici NU ya amaliyahnya orang-orang NU. Nah, bagaimana itu madhab ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Madhab ahlus sunnah wal jamaah itu percaya takdir dan percaya adanya ikhtiar, ya. Percaya kepada takdir, percaya juga kepada ikhtiar, bahwa semua itu adalah biqada'in wa qadarin, semua atas, ya, ketentuan Allah dan kepastian Allah, namanya qada, ya. Qada itu planningnya Allah, qadar adalah ketentuan Allah. Tapi antara bainal qada wal qadar ada namanya ikhtiar, ya. Antara planningnya Allah dengan ketentuan Allah ada namanya ikhtiar. Kita ini diwajibkan untuk ikhtiar. Kalau kita lapar ya ikhtiar cari makan, kalau haus ikhtiar cari minum.
Kalau kita nggak punya duit, ikhtiar kerja, cari kerjaan. Kalau kita terpuruk pada hal-hal yang tidak baik, maka ikhtiar mengganti hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Enggak kemudian udah takdirnya saya maksiat ya maksiat, nggak bisa. Nah, itu tergantung ikhtiar kita. Kalau kita mau ikhtiar dengan baik, maka perbuatan maksiat dan dosa kita potong, kita pangkas, kita berpindah pada perbuatan ibadah. Nah, itu kan tergantung ikhtiar kita, usaha kita. Contoh, malam ini bapak-bapak, ibu-ibu pada ngaji, padahal tadi sebelum maghrib hujan. Ya, itu ikhtiar kita apa bukan? Ya, ikhtiar kita. Ya. Nah, ikhtiar kita berangkat ke musola, sampainya kita di musola, namanya qadarullah, ketentuan Allah. Tapi kalau tidak ada ikhtiar kita berangkat ke musola, ya, maka tidak akan sampai kepada ketentuan Allah yang baik. Nah, tinggal kita ini masuk dalam kategori orang rajin apa orang malas. Ya. Kalau kita masuk kategori orang rajin itu cari cara supaya sampai pada tujuan yang baik. Tapi kalau orang malas itu pasti cari alasan. Kenapa sampean semalam gak ngaji? Loh, kan hujan. Kan cari alasan. Kata yang satu, sampean ngaji kan hujan, ya kan bisa pakai payung. Nah, itu namanya nyari cara, ya. Orang rajin mencari cara untuk sampai pada tujuan yang baik. Tapi orang malas cari alasan supaya ada pembenaran atas hal-hal yang tidak baik. Kenapa nggak ngaji? Nah, hujan, wajar dong, namanya hujan. Kan ngaji nggak malam ini doang, malam-malam yang lain juga ngaji. Nah, itu kan cari alasan. Nah, tinggal kita ini hidup apakah mencari cara atau mencari alasan. Kalau kita mencari cara, berarti kita termasuk orang rajin. Kalau kita banyak alasan, berarti kita orang malas. Udah gitu doang itu cirinya. Iya. Kalau banyak alasan, malas dia. Iya. Nah, itulah firqah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beda. Kalau Mu'tazilah pasrah, ya. Kalau kalau Jabariyah pasrah, kalau Mu'tazilah nggak ada pasrah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah ikhtiar dulu baru pasrah. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Sesudah itu baru berserah diri kepada Allah. Namanya al-ikhtiyaru, ya. Jadi ikhtiar dulu baru kemudian berserah diri kepada Allah. Satu contoh, kalau terjadi mati lampu, mau pasrah apa ikhtiar? Ikhtiarnya apa? Cari korek dulu. Tadi naruh korek terakhir di mana? Nah, ketemu korek, cari lilin. Lampu lilin di rumah nggak ada, berangkat ke warung terdekat beli lilin. Kok dapat? Maka berarti sekalipun mati lampu tetap terang karena kebeli lampu lilin. Nah, ini kan berkat ikhtiar. Orang PHK kerja, ya. Apakah mau ikhtiar atau mau pasrah? Kalau mau ikhtiar, wah ini harus cari peluang nih, kerja apa ini? Oh, modifikasi sepeda, jual kopi keliling. Itu kan namanya ikhtiar. Bener, jual kopi keliling pakai sepeda jadi duit. Berarti sekalipun listrik mati, tapi lampunya tetap nyala karena dapat lilin. Listrik mati,
beli lampu lilin ke warung, habis, nggak ada. Ikhtiarnya apa lagi? Oh, cari warung tempat lain. Kok nggak ada? Keingetan punya lampu teplok, udah lama nggak kepake. Geragapin deh tuh di bawah dapur, ketemu, ya, ketemu minyak tanahnya masih ada, tapi semprongnya hitam, dibersihin dulu dilap. Ya, begitu dibersihin dilap, jatuh, pecah. Namanya kan ikhtiar nih. Ya, ya, ikhtiar. Lah kalau sudah jatuh pecah bagaimana? Ya sudah, tawakal. Tuh. Jadi al-ikhtiyar ya qabla tawakal. At-tawakkal ba'dal ikhtiyar gitu. Nah, oh semprongnya ada, lampu teploknya ada, minyaknya nggak ada. Ya. Oh katanya warung belah sono ada minyak tanah, di bawah itu ya, wadahnya diisi 10.000, begitu jalan kesandung, jatuh, pecah. Nah, ini namanya ikhtiar. Maka ikhtiar itu semaksimal mungkin. Sesudah ikhtiar kok belum sampai, ya sudah tawakal ya. Tadi cari peluang, modifikasi sepeda, jualan kopi keliling, kagak laku ya, ikhtiar lain lagi, apa ini ya, udah ngesuk empek-empek, jual empek-empek ya, bawa gerobak ya, nggak laku lagi, apa ini, ya sudah pasrah kepada Allah. Toh nanti listrik itu pasti bakal nyala lagi, nggak mungkin mati listrik selama-lamanya. Nah, begitu kita dalam ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah mentok, pasrah kepada Allah. Toh yang gelap bukan kita doang, yang hidupnya lagi susah bukan kita doang, orang lain juga ada yang hidupnya lagi susah. Ya udah tawakal dah. Bener nggak lama nyala itu listrik. Nah, dipanggil lagi sama kantor suruh kerja lagi. Nah itu namanya tawakal ba'dal ikhtiyar. Itulah faham kita ala ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan sampai gara-gara mati lampu nggak mau ikhtiar, akhirnya putus asa bunuh diri ya, padahal cuman gara-gara mati lampu. Ini ibaratnya gara-gara putus kerjaan dari kantor, akhirnya nggak mau ikhtiar, bunuh diri. Itu bukan sebuah solusi ya. Bunuh diri itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru bunuh diri itu adalah awal masalah kehidupan berikutnya, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah, terus menerus kita harus tetap ikhtiar ya. Sampai kepada akhir ikhtiar adalah tawakal, dikembalikan urusannya kepada Allah. Kenapa? Sebab la syai'a illa biqada'illahi wa qadarihi. Tidak ada sesuatu yang berjalan kecuali semua atas ketentuan Allah, atas takdir Allah. Sehingga kita serahkan. Kalau sampainya kepada kita kebaikan, berarti ikhtiar kita sampai pada kebaikan. Kok kita sudah ikhtiar tapi tidak sampai kepada kebaikan, maka harus bersabar. Sehingga agama mengajarkan hidup itu harus terisi dua hal, syukur dan sabar. Syukur manakala ikhtiar kita sampai kepada tujuan, dan sabar manakala ikhtiar kita belum sampai kepada tujuan. Nah, kembali pada pokok persoalan di atas, orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa itu bukan atas ketentuan Allah, tapi atas ikhtiar manusia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.